memastikan diri lolos ke hari kedua. Selamat kepada Raja Tunggal Rimbo Binuang, Datuk Panglima Dalam dari Kecamatan Kuantan Tengah, lolos ke hari kedua melalui undian bayi pada hari pertama. Nah, sudah dilepas hilir yang ketiga. Halilintar Gelembang Cahaya Putih berada di jalan sebelah kiri, sedangkan Putri Semambang Biru Guntuang Sungai Putat Air Buluh berada di jalan sebelah kanan. Apa yang kita katakan tadi, ternyata tampaknya Halilintar Gelembang Cahaya Putih yang berada di jalan sebelah kiri saat ini tampaknya mampu mendahului haluan jalur Putri Semambang Biru Guntuang Sungai Putat yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara ini bisa bertahan lama? Nah, saudara-saudara, namun mampu diimbangi oleh haluan jalur Putri Semambang Biru Sungai Putat yang berada di jalan sebelah kiri, membelah pancang pos yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pos yang keempat, memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima. Saat ini hanya tertinggal tipis saja haluan jalur Putri Semambang Biru Sungai Guntuang yang berada di jalan sebelah kiri atas haluan jalur Halilintar Gelembang Cahaya Putih yang berada di jalan sebelah kanan. Santai saja pergerakan Halilintar Gelembang Cahaya Putih. Nah, yang berada di jalan sebelah kanan membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berada di kawasan pancang pemisah terakhir, hanya tinggal beberapa meter menjelang perjuangan berakhir sampai ke garis finish. Akankah Halilintar Gelembang Cahaya Putih akan mampu mempertahankan kemenangan sementara untuk merebut tiket melaju ke hari kedua? Masuk sudah hilir yang ketiga, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Baik, saudara-saudara, arahkan kembali pandangan Anda ke hulu pancang awal. Nah, sudah dilepas hilir yang keenam. Juragan Kuantan Datuk Panglima Dalam berada di jalan sebelah kiri. Gogar Alam Tanah Batuah dari Kota Lubuk Jambi berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, sebelah kanan, saudara-saudara, ternyata sang runner up saat ini mampu tampaknya ditinggalkan oleh haluan jalur Gogar Alam sampai ke pancang pemisah yang kedua, membelah pancang pemisah yang ketiga. Saat ini saudara-saudara, Gogar Alam masih berada di depan, tipis saja. Nah, hanya bertahan sampai lepas pancang pemisah yang ketiga. Tampaknya haluan jalur Juragan Kuantan Datuk Panglima Dalam sedikit demi sedikit mendahului sudah haluan jalur Gogar Alam dari Kota Lubuk Jambi yang berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, Juragan Kuantan Datuk Panglima Dalam dari seberang gunung santai saja tampaknya. Pergerakan anak pacuannya sampai ke depan pancang pemisah yang kelima, tercecer sudah haluan jalur Gogar Alam Tanah Batuah dari Kota Lubuk Jambi sampai membelah pancang pemisah yang kelima. Berpacu di kawasan pancang pemisah yang keenam, Juragan Kuantan Datuk Panglima Dalam dari seberang gunung Kecamatan Gunung Tuar mencoba sprint di depan pancang pemisah terakhir. Masuk sudah hilir yang keenam, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, arahkan pandangan Anda yang hilir adalah hilir yang ke-10.
Palimo Olang Putih 2017 BPKAD Kwansing. Datuk Panglima Dalam berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Seligi Biso Pulau Kiambang. Disebut Parkwansing PT Datuk Panglima Dalam dari Sampurago Kecamatan Hulu Kuantan. Nah saudara-saudara, tampaknya saat ini berada sudah di depan tipis saja haluan jalur Palimo Olang Putih 2017 BPKAD Kwansing Datuk Panglima Dalam. Di depan haluan jalur Seligi Biso Pulau Kiambang disebut Parkwansing Datuk Panglima Dalam yang berada di jalan sebelah kiri. Nah saudara-saudara, akan membelah pancang pemisah yang ke-5 saat ini. Nah yang tadinya tertinggal Seligi Biso Pulau Kiambang tampaknya mampu menyamakan haluannya dengan haluan jalur Palimo Olang Putih yang berada di jalan sebelah kiri. Masih tipis saja di depan. Palimo Olang Putih memimpin, kendati tipis saja menjelang membelah pancang pemisah terakhir, menembus garis finish. Akankah mampu pertahankan kemenangan sementara? Masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Pangeran Fortuna Pulau Rumput berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Rajo Hulu Bukit Supitong dari Mulia Ulo berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, tampaknya dari kejauhan memimpin sementara Pangeran Fortuna Fortuna Pulau Rumput di depan haluan jalur Rajo Hulu Bukit Supitong yang berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh haluan jalur Pangeran Fortuna yang berada di jalan sebelah kanan, karena harus ditempel secara ketat oleh haluan jalur Rajo Hulu Bukit Supitong Mulia Ulo yang berada di jalan sebelah kanan. Membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Saudara-saudara, kendati hanya tipis saja berada di depan, Pangeran Fortuna tampaknya harus berjibaku untuk berhadapan dengan jalur Rajo Hulu Bukit Supitong yang saat ini segera akan membelah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keenam. Masih dalam keadaan sementara, nampaknya Pangeran Fortuna masih berada di depan sampai ke pertengahan pancang pemisah terakhir. Belum bisa kita nanti pastikan siapa yang akan lolos melaju ke hari kedua. Masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah kita nantikan pergerakan dua jalur akan memasuki pancang awal. Tampaknya belum ada tanda-tanda untuk gagal dilepas. Masih saja dengan kekuatan nampaknya mendayung jalurnya sampai ke pancang awal. Nah saudara-saudara, tampaknya belum kami terima informasi dari panitia yang berada di pancang start. Apakah nah hilir yang ke-16 Binuang Sati Project Eksapanting berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Lintah Jalang Sahabat Sardiono dari Sungai Ala berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, maksud kami Lintah Jalang Sahabat Sardiono dari Petapahan. Nah saudara-saudara, Lintah Jalang yang berada di jalan sebelah kanan jauh sudah berada di depan. Tertinggal sudah Binuang Sati GI Project Eksapanting yang berada di jalan sebelah kiri oleh haluan jalur Lintah Jalang Petapahan Kecamatan Gunung Toar. Nah saudara-saudara, di tahun 2024 ini tampaknya jalur-jalur dari Kecamatan Gunung Toar sudah mulai bangkit kembali untuk meraih kejayaan. Seperti beberapa tahun yang lalu Gunung Toar pernah memegang kejayaan di tepian Nerosa Teluk Kuantan. Nah hanya tinggal beberapa meter hilir yang ke-16. Silakan masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim.
Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, akankah bisa dilepas? Kita nantikan dua jalur ini masuk ke pancang awal. Nah, sementara hilir yang kelima sudah dilepas oleh panitia pelepas. Ngiang Kuantan Cahayo Nagori Raja Ponsel berada di jalan sebelah kiri. Batu Lompatan Harimau Kompe Kinali berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara, tampaknya haluan jalur Batu Lompatan Harimau Kompe Kinali mendahului sedikit saja di depan haluan jalur Ngiang Kuantan Cahayo Nagori Raja Ponsel yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh haluan jalur Batu Lompatan Harimau Kompe yang berada di jalan sebelah kanan atas haluan jalur Ngiang Kuantan Cahayo Nagori membelah pancang pemisah yang keempat. Berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima saat ini, saudara-saudara, masih dalam keadaan sementara. Batu Lompatan Harimau Kompe Kinali masih berada di depan haluan jalur Ngiang Kuantan Cahayo Nagori sampai ke pertengahan pancang pemisah yang terakhir, saudara-saudara. Namun tampaknya haluan jalur Ngiang Kuantan sedikit demi sedikit mencoba mengurangi jarak kekalahan, memperpendek ketertinggalannya sampai membelah pancang pemisah kelima. Masih dalam keadaan sementara berada di depan tampaknya haluan jalur Batu Lompatan Harimau Kompe Kinali yang berada di jalan sebelah kanan atas haluan jalur Ngiang Kuantan. Tipis saja, hitungan sentimeter nampaknya, saudara-saudara, menjelang menembus ke garis akhir. Hanya tinggal beberapa meter. Masuk! Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, di belakangnya adalah hilir yang ketujuh, di mana hilir yang ketujuh adalah Kori Pusako Kampung Layang Datuk Panglimo Dalam Datuk Mangkuto Jilelo berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Panglimo Satitoar berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, tampaknya hampir mampu disamakan oleh haluan jalur Panglimo Satitoar, masih Kori Pusako Kampung Layang Datuk Mangkuto Jilelo yang berada di jalan sebelah kiri memimpin saat ini, saudara-saudara. Tertinggal saat ini tampaknya haluan jalur Panglimo Sati sampai ke pertengahan pancang pemisah terakhir. Nah, saudara-saudara, akankah mampu mempertahankan menang yang tipis ini sudah menjelang menembus ke garis finish? Hanya tinggal beberapa meter. Masuk! Nah, di belakangnya adalah hilir yang ke-8, Gelombang Putih Danau Keramat Power Agung dari Kota Gunung berada di jalan sebelah kanan saat ini, saudara-saudara. Power Agung masih tertinggal saat ini oleh haluan jalur Gelombang Putih Danau Keramat. Tinggal beberapa meter, masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, sementara hilir yang kita saksikan saat ini adalah hilir yang ke-13, di mana hilir yang ke-13 kembali tampaknya Singa Kuantan Asadel Living dari Pendes Tanjung Sungai Pinang berhadapan dengan Ratu Sialang Isan Bangunan dari Bukit Kauman berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, tampaknya memimpin di depan haluan jalur Ratu Sialang DLH Kuansing Ihsan Bangunan yang berada di jalan sebelah kanan. Di depan haluan jalur Singa Kuantan Asadel Living. Nah, properti yang bergerak di bidang perumahan ini tampaknya masih tertinggal saat ini oleh haluan jalur Ratu Sialang DLH Kuansing Ihsan Bangunan ini membelah pancang pemisah yang keempat. Berpacu di kawasan pancang pemisah kelima tampaknya Singa Kuantan Sungai Pinang ini tampaknya, saudara-saudara, masih dalam keadaan tertinggal tipis. Akankah mampu menyamakan dan ambil alih kemenangan dengan satu kawasan pancang? Nah, Singa Kuantan maju ke depan. Tertinggal sudah tampaknya haluan jalur Ratu Sialang, tertinggal sudah oleh haluan jalur Singa Kuantan, saudara-saudara. Living ini, saudara-saudara, tampaknya Singa Kuantan Asadel Living masih berada di depan. Ada tinggal beberapa meter. Masuk!
silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Masih di pancang pemisah yang kedua saat ini adalah hilir yang ke-14, di mana hilir yang ke-14 7 bunian Sungai Nano Adepa Group Ski Kwansing dari Sumpu berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Panji Sati Rantau Kuantan dari Teberai Panjang berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara, memimpin saat ini 7 bunian Sungai Nano Adepa Group Ski Kwansing yang berada di jalan sebelah kiri atas haluan jalur Panji Sati Rantau Kuantan Teberai Panjang yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur 7 bunian Sungai Nano Adepa Group akan mampu mempertahankan kemenangan sementara sampai ke garis finish untuk merebut tiket melaju ke hari yang kedua? Belum bisa kita pastikan saudara-saudara. Yang jelas saat ini hilir yang ke-14 melewati sudah pancang pemisah yang ke-5, berpacu di kawasan pancang pemisah yang ke-6, kawasan pancang pemisah terakhir masih dalam keadaan sementara saudara-saudara. Nah, masih berada di depan 7 bunian Sungai Nano Adepa Group. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Informasi dari panitia yang berada di pancang start, hilir yang keberapa yang harus dipanggil saat ini, yakni hilir yang ke-15. Buah wilayah Magelang untuk Datuk Panglima Dalam Garuda Palu dari Pulau Bengkulu dari Kecamatan Gunung Kelak. Kita nantikan sah dilepas hilir yang ke-15 antara jalur buah wilayah Magelang untuk di Garuda Baru berada di jalan sebelah. Dari kejauhan kapalnya buah wilayah Magelang untuk Datuk Panglima Dalam langsung susukan tali berkostum merah melambangkan keberaniannya, berdiri sudah menari-nari di atas haluan jalur, menandakan haluannya telah mendahului haluan jalur lawan. Nah, namun di haluan jalur jalan Garuda Baru Pulau Mundur berkasih berkostum putih bagaikan jemaah haji yang baru pulang dari tanah suci Mekah. Tampaknya juga menari-nari. Nah, duduk sebelah si tukang tari yang berada di haluan jalur buah wilayah Magelang Rejang sama-sama berdiri, artinya haluan kedua buah jalur tidak jauh berbeda, kendati berada di depan buah wilayah Magelang Rejang saudara-saudara dengan sendirinya. Susukan tadi Garuda Baru kembali tampaknya turut bersinar di haluan jalur, menandakan haluan jalurnya tertinggal sudah, tercecer barangkali oleh haluan jalur buah wilayah Magelang Rejang Datuk Panglima Dalam yang berada di dalam sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, ada tinggal beberapa meter perjuangan kedua jalur segera berakhir, masuk sudah segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Hilir yang ke-18. Saudara, para penonton dan para penyu sekalian, Raja Wali Pulau Emas Muaro Tombang berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Tebong Biso Rimbo Piaku Pelabuhan Hilir Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kanan. Akankah bisa dilepas? Kita nantikan saudara-saudara pergerakan kedua buah jalur pada hilir yang ke-21. Nah, sah sudah dilepas hilir yang ke-21 saat ini saudara-saudara. Berada di jalan sebelah kiri adalah Raja Wali Pulau Emas, sedangkan berada di jalan sebelah kanan Tebong Biso Rimbo Piaku. Nah, saudara-saudara, di belakangnya diikuti oleh hilir yang ke-22, yakni Kibasan Nagoliar Raja Ponsel Lubuk Terentang, Putri Ayu Pematang Intan Poban Hulu Kuantan Mudik. Nah, saudara-saudara, kita liput hilir yang ke-21, Raja Wali Pulau Emas dari Muaro Tombang yang berada di jalan sebelah kiri
tertinggal sementara oleh Todong Biso Rimbo Piako pemain hilir Kuantan Mudik yang berada di jalan sebelah kanan menjelang membelah pancang pemisah yang kelima. Masih di kawasan pancang pemisah yang keempat, tampaknya santai saja pergerakan dari haluan jalur Todong Biso Rimbo Piako di depan pancang pemisah yang kelima, masuk sudah ke kawasan pancang pemisah yang keenam. Todong Biso Rimbo Piako masih berada di depan haluan jalur Raja Wali Pulau Emas yang berada di jalan sebelah kanan sampai ke pertengahan pancang pemisah terakhir. Saudara-saudara, akankah kemenangan ini akan menjadi milik Todong Biso Rimbo Piako? Tinggal beberapa meter perjuangan bakal berakhir. Masuk sudah hilir yang ke-21. Kita jemput dan kita kabar hilir yang ke-22. Kibasan Nagoliar Raja Ponsel Lubuk Tentang berada di jalan sebelah kiri. Putri Ayu Pematang Intan Pobaun Hulu berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih nampaknya Putri Ayu Pematang Intan yang berada di jalan sebelah kanan oleh haluan jalur Kibasan Nagoliar dari Lubuk Tentang yang berada di jalan sebelah kanan sampai ke pertengahan pancang pemisah terakhir. Hanya tinggal beberapa meter. Kibasan Nagoliar masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, selanjutnya hilir yang ke-23, Endang Rumus Juprizal Wakasatu DPRD berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Surya Sarumpun Tulang Batutu Pulau Binjai yang berada di jalan sebelah kanan. Endang Rumus saat ini nampaknya mampu meluncur ke depan meninggalkan haluan jalur Surya Sarumpun Tulang Batutu, bahkan tercecer sudah tampaknya saudara-saudara Surya Sarumpun Tulang Batutu sampai ke pertengahan pancang pemisah terakhir. Endang Rumus masih berada di depan. Nah, hanya tinggal beberapa meter. Masuk sudah hilir yang ke-23. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal hilir yang keempat, di mana hilir keempat Pematang Putui Rajo Bukit Bunian dari Lubuk Ramo berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tua Kowi Dubalang Rajo Raja Ponsel Ino Kopi Caronti dari Pintu Gebang Kari berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan Tuah Kowi Dubalang Rajo dari Pintu Gebang Kari memimpin sementara di depan haluan jalur Pematang Putui Rajo Bukit Bunian dari Lubuk Ramo yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, di pertengahan pancang pemisah yang keempat saat ini membelah sudah pancang pemisah yang keempat memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara saat ini saudara-saudara berada di depan haluan jalur Tua Koi Dubalang Rajo Raja Ponsel Ino Kopi Caronti dari Pintu Gebang Kari. Sama sudah bahkan ambil alih sudah Pematang Putui Rajo Bukit Bunian yang berada di jalan sebelah kanan menjelang membelah pancang pemisah yang kelima. Masuk sudah kawasan pancang pemisah ke-6. Masih dalam keadaan sementara saudara-saudara Pematang Putui Rajo Bukit Bunian masih berada di depan. Tertinggal Tuah Kohi Dubalang Rajo masih tertinggal saudara-saudara oleh haluan jalur Pematang Putui Rajo Bukit Bunian yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal hilir yang ke-17. Sang Ratu Helmina dari Koto Kombu berada di jalan sebelah
kiri berhadapan dengan Palimo Olang Putih 2024 BP KAD Kuansing yang berada di jalan sebelah kanan, sama-sama dari Kecamatan Hulu Kuantan. Nah saudara-saudara, sama-sama berdiri si tukang tari dari Sang Ratu Hermina berbaju merah, nampaknya melambangkan keberanian, sementara dari Palimo Olang Putih berbaju putih mendahului sedikit, nampaknya Palimo Olang Putih membelah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih Palimo Olang Putih yang berada di depan, tertinggal masih Sang Ratu Hermina yang berada di jalan sebelah kiri, sementara oleh haluan jalur Palimo Olang Putih saudara-saudara menjelang membelah pancang pemisah terakhir, membelah pancang pemisah kelima saat ini, berpacu di kawasan pancang pemisah keenam. Masih Palimo Olang Putih berada di depan, tertinggal masih Sang Ratu Hermina yang berada di jalan sebelah kiri. Saudara-saudara, Palimo Olang Putih nampaknya saudara-saudara masih berada di depan, tertinggal masih nampaknya Sang Ratu Hermina sampai ke pertengahan pancang pemisah terakhir, hanya tinggal beberapa meter masuk. Sementara adalah hilir yang ke-18. Hilir yang ke-18 adalah Langkah Siluman Buaya Danau berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Kemilau Jingga Batang Kuantan Datuk Panglima Dalam berada di jalan sebelah kanan, memimpin sudah di depan. Langkah Siluman Buaya Danau dengan kostum kuning keemasan ini menandangkan suatu keceriaannya. Nampaknya haluan jalur Langkah Siluman Buaya Danau meninggalkan sudah haluan jalur Kemilau Jingga Batang Kuantan sampai di depan pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah keenam, tercecer sudah Kemilau Jingga Batang Kuantan Datuk Panglima Dalam. Nah saudara-saudara, inilah dia Siluman Buaya Danau yang beberapa waktu lalu mampu mempertahankan juara bertahan di tepian pantai Lubuk Terentang. Nah saat ini arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. Tampaknya saat sudah dilepas, kita nantikan hilir keberapa gerangan. Nah hilir yang kedua saat ini, di mana Siluman Ular Batu Dulang pendekar hulu Bukit Tabandang dari Lubuk Ambacang berada di jalan sebelah kanan. Siluman Ular Batu Dulang Sangau dengan pendekar hulu Bukit Tabandang adalah jalur turun mandi di tahun 2023 yang lalu. Nah kecepatan jalur ini adalah di atas rata-rata. Nah sementara saat ini memimpin haluan jalur Siluman Ular Batu Dulang yang berada di jalan sebelah kiri atas haluan jalur pendekar hulu Bukit Tabandang dari Lubuk Ambacang yang berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, kita nantikan saat ini akankah bisa dipertahankan oleh haluan jalur Siluman Ular Batu Dulang yang berada di jalan sebelah kiri atas haluan jalur pendekar hulu Bukit Tabandang. Kita nantikan saudara-saudara. Di belakangnya adalah hilir yang ke-11. Nah hanya tinggal beberapa meter tampaknya masih dalam keadaan memimpin sementara haluan jalur Siluman Ular Batu Dulang menjelang menembus ke pancang akhir atau pancang finish. Nah saudara-saudara, masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara hilir yang ke-11 Singa Kuantan Asabel Living dari Sungai Pinang berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Buaya Danau Perkintan Kuansing Datuk Panglima Dalam yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal saat ini Buaya Danau yang berada di jalan sebelah kiri oleh haluan jalur Singa Kuantan Asabel Living yang berada di jalan sebelah kanan menjelang membelah pancang pemisahan terakhir, membelah pancang pemisahan ke-6 berada di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Nari-nari sudah tampaknya si bocah cilik berkostum hitam berbetar kuning di haluan jalur Singa Kuantan saat ini saudara-saudara di pertengahan pancang pemisah terakhir. Masih tertinggal nampaknya Buaya Danau Perkintan Kuansing Datuk Panglima Dalam. Masuk sudah hilir yang ke-11. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim.
Tampaknya sudah dilepas dari hulu pancang awal. Kami belum bisa menerima informasi pasti dari panitia pelepas. Terputus komunikasi tampaknya. Hilir keberapa saat ini? Yang jelas saat ini tampaknya jalur yang berada di jalan sebelah kiri memimpin tampaknya tipis dari lawannya yang berada di jalan sebelah kanan, untuk membelah pancang pemisah yang keempat. Memasuki kawasan pancang pemisah yang ke-5 saat ini, masih dalam keadaan sementara di jalan sebelah kanan tampaknya masih dalam keadaan memimpin di depan. Akankah kemenangan ini akan mampu dipertahankan? Hilir yang ke-19 saat ini, tapak godang Sungai Gorakan, doa Pompan Sembilu Biso berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, mohon segala armada bot, mohon di pancang start tidak dilepas dulu. Armada secepatnya, mohon yang di pancang start tidak dilepas dulu. Kita selamatkan dulu jalur yang karam. Mohon anak pacuan tidak ada yang melepaskan jalur. Nah, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. Kita nantikan informasi dari panitia pelepas saat ini. Hilir yang keberapa yang telah sah dilepas kita tampaknya. Nah, hilir yang keempat 24. Hilir yang ke-24 adalah Kalo Jengking Tigo Jembalang Sungai Manau berada di jalan sebelah kiri. Lintah Jalang Petapahan Gunung Toar berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan nampaknya jalur Kalo Jengking Tigo Jembalang tampaknya mampu menyaingi haluan jalur Lintah Jalang Petapahan yang berada di jalan sebelah kanan. Bahkan Kalo Jengking Tigo Jembalang sedikit menepis ke depan haluan jalur Lintah Jalang Petapahan yang berada di jalan sebelah kanan menjelang membelah pancang pemisah yang keempat. Nah, berada sudah di depan Kalo Jengking Tigo Jembalang Sungai Manau, benar-benar meninggalkan haluan jalur Lintah Jalang Petapahan Gunung Toar yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung serta para pendengar sekalian, benar-benar nampaknya begitu tangguh haluan Kalo Jengking Tigo Jembalang Sungai Manau untuk dihadapkan dengan Lintah Jalang Petapahan di sore hari ini. Bahkan tercecer sudah haluan jalur Lintah Jalang Petapahan oleh Kalo Jengking Tigo Jembalang Sungai Manau sampai ke pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Hanya tinggal beberapa meter, perjuangan kedua buah jalur bakal berakhir. Nah, saudara-saudara, masuk sudah hilir yang ke-24. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sah sudah tampaknya. Nah, saat ini adalah hilir yang ke-9. Sah sudah dilepas dari hulu pancang awal. Bintang Emas Cahaya Intan Tanjung disponsori oleh pemuda Batak Kuansing, sang tuan rumah Delima Indah Permata Kuantan Beni Kalsel dari Sai Kecamatan Kuantan Mudik. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, dari kejauhan tampaknya berdiri sudah si tukang tari Bintang Emas Cahaya Intan dari Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan. Nah, saudara-saudara, dengan berkostum kuning keemasan ini, tampaknya berdetar kuning, daun pendayung putih, tampaknya merangkak sudah ke depan, meninggalkan haluan jalur Delima Indah Permata Kuantan Beni Kalsel yang berada di jalan sebelah kanan, membelah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara, Bintang Emas Cahaya Intan pemuda Batak Kuansing
yang berada di jalan sebelah kiri. Sprint sudah saudara-saudara membelah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keenam. Tercecer sudah haluan jalur Delima Indah Permata Kuantan Demi Kalsel di pertengahan pancang pemisah terakhir oleh bintang emas Cahaya Intan Tanjung. Masuk sudah hilir yang ke-9, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Tangan Anda ke hulu pancang awal, hilir yang ke-20, Telabang Sati Rantau Batuah PT Mior Prima Abadi dari Kamang Baru Sejunjung Sumatera Barat yang berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Putri Anggun Sibiran Tulang Sahabat Sardiono berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, tertinggal saat ini sudah Telabang Sati Rantau Batua yang berada di jalan sebelah kiri oleh haluan jalur Putri Anggun Sibiran Tulang Sahabat Sardiono yang berada di jalan sebelah kanan. Lepas pancang pemisah yang ketiga memasuki kawasan pancang pemisah keempat. Lepas pancang pemisah keempat semakin jauh tertinggal sudah tempatnya Telabang Sakti Rantau Batua dari Kamang Baru yang berada di jalan sebelah kiri atas haluan Putri Anggun Sibiran Tulang dari Banjar Padang berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Tampaknya sedikit demi sedikit Telabang Sakti Rantau Batua mencoba merangkak ke depan, nah menjalar ke depan, nah hampir mampu disamakan oleh Telabang Sati membelah pancang pemisah yang kelima. Telabang Sati mampu menyamakan haluannya dengan haluan jalur Putri Anggun Sibiran Tulang, hanya tipis saja. Nah saudara-saudara, terancam sudah Putri Anggun Sibiran Tulang di depan pancang pemisah terakhir, pancang pemisah yang ke-6. Nah saudara-saudara, masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah sah sudah dilepas dari hulu pancang awal hilir yang pertama. Harimau Paing Alpa Skorpi Sahabat Sardiono berada di jalan sebelah kiri. Selendang Putih Bukit Keramat dari Teluk Beringin berada di jalan sebelah kanan. Sementara tampaknya tertinggal sudah haluan jalur Harimau Paing Alpa Skorpi membelah pancang pemisah yang kedua memasuki kawasan pancang pemisah yang ketiga. Tampaknya masih berada di depan Selendang Putih Bukit Keramat. Nah saudara-saudara, akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Selendang Putih Bukit Keramat ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini perlawanan dari Harimau Paing Alpa Skorpi di depan pancang pemisah keempat semakin ketat perjuangan dua buah jalur ini. Masuk sudah, hampir mampu disamakan oleh Harimau Paing Alpa Skorpi menjelang pancang pemisah keempat saat ini saudara-saudara di kawasan pancang pemisah kelima. Nah saudara-saudara, kendati masih berada di depan saat ini Selendang Putih Bukit Keramat, tetapi ditempel secara ketat oleh haluan jalur Harimau Paing Alpa Skorpi. Memimpin sudah Harimau Paing Alpa Skorpi saudara-saudara. Tipis saja Harimau Paing memimpin tipis di depan. Tertinggal haluan jalur Selendang Putih Bukit Keramat, tertinggal tipis. Harimau Paing Alpa Skorpi masih berada di depan tinggi saja. Sama sudah haluan kedua buah jalur menjelang menembus pancang akhir. Masuk